Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan membacakan berita untuk hari ini, Jumat 9 Mei 2025. Sari berita penting. Dua sejoli praja IPDN dan mahasiswi Jambi ditemukan tewas di dalam mobil. Berita kedua, Bupati Tebo melantik 4 kepala desa, ingatkan hati-hati mengelola dana desa. Berita ketiga, gedung FKM Unan di Jati kebakaran, kerugian mencapai 4 miliar rupiah. Berita selengkapnya. Peristiwa seorang praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN atau dulu disebut SPDN yang tewas di dalam mobil dengan seorang wanita membawa duka bagi keluarga dan kerabat. Korban adalah bernama Muhammad Daib Nawari, berumur 23 tahun, warga Jalan Kapen Patimura, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Dia adalah seorang madya praja atau tingkat 2 di IPDN. Hal ini dibenarkan oleh Ketua Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan IKAPTK Jambi, Kemas Fuad. Siang ini dimakamkan, kata Kemas saat dikonfirmasi Kamis 8 Mei 2025. Informasi yang diperoleh media menyebutkan bahwa Daib memang sedang berada di Jambi dalam rangka tugas magang. Tidak tahu magangnya sampai kapan, kata sumber ini. Saat ini memang para praja IPDN asal Jambi sedang menjalankan tugas magang di beberapa instansi yang ditunjuk. Di rumah duka terlihat teman-teman satu angkatannya melayat, termasuk teman-temannya saat masih duduk di bangku sekolah. Gubernur Jambi Al-Haris juga sempat melayat ke rumah duka untuk menyampaikan bela sungkawa. Saat ditemukan, dua muda-mudi ini sedang berada di bangku tengah mobil, sudah tak bernyawa. Keduanya berpakaian lengkap, namun yang mengejutkan adalah salah satu korban, yaitu pria adalah praja Institut Pendidikan Dalam Negeri IPDN. Ini diketahui dari seragam IPDN yang ada di dalam mobil. Di seragam itu nama tagnya bertuliskan M. Daib Nawari. Untuk diketahui, korban pria adalah Muhammad Daib Nawari, berumur 23 tahun, warga Jalan Kapten Patimura, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Sementara korban wanitanya bernama Diva Wanda Azahra, berumur 21 tahun, seorang mahasiswi di salah satu perguruan tinggi di Jambi. Informasi sementara, mobil Toyota Innova dengan nomor polisi BH1062ML tersebut adalah milik Diva. Kapolsek Kota Baru AKP Jimmy Fernando saat dikonfirmasi mengatakan diketahui bahwa mobil tersebut masuk ke kawasan parkir pusat perbelanjaan di Alam Barajo, Kota Jambi atau jam tos sekitar pukul 16:42 waktu Indonesia Barat. Pada saat malam hari sang karyawan mau pulang, mereka melihat mobil tersebut masih terparkir, kondisinya masih dalam keadaan menyala. Security dan karyawan mencoba mengintip lewat kaca untuk memastikan ada orang di dalam mobil atau tidak. Hingga pusat perbelanjaan itu mau tutup, orang di dalam tidak juga bangun. Dicoba digedor dan digoyang, namun orang yang berada di dalam juga tidak memperlihatkan respon sama sekali. Security akhirnya menghubungi dan saya langsung ke TKP, kata AKP Jimmy. Personil Polsek Kota Baru dan warga Alam Barajo telah berupaya membangunkan dua penumpang di dalam mobil Innova yang terparkir di pusat perbelanjaan Jamtos, Kota Jambi pada pukul 16:00 Indonesia Barat atau jam 4 sore hari Rabu tanggal 7 Mei 2025. Upaya itu tidak membuahkan hasil. Kedua penumpang yang berada di dalam bangku tengah itu tetap dalam posisi diam. Akhirnya polisi memutuskan untuk memecahkan kaca mobil Toyota Innova dengan nomor polisi BH1062ML tersebut agar bisa membuka pintunya. Di bangku tengah rupanya ada seorang muda-mudi dalam kondisi tak bernyawa. Ada dua orang, laki-laki dan perempuan, posisinya di bangku tengah, kata AKP Jimmy Fernando yang berada di lokasi kejadian. Sumber berita Jambi Independen. Berita kedua, Bupati Tebo Agus Rubianto
mengingatkan seluruh kepala desa yang ada di Kabupaten Tebo untuk berhati-hati dalam mengelola dana desa. Hal tersebut disampaikan usai melantik sejumlah pejabat PJ kepala desa dan anggota BPD di Aula Kantor Bupati Tebo. Tidak hanya kepala PJ Kades yang baru dilantik, tapi juga seluruh kepala desa di Kabupaten Tebo. Berhati-hatilah dalam mengelola dana desa, tegas Agus. Dia meminta para kades mengedepankan asas keterbukaan, akuntabel, dan profesional dalam mengelola keuangan desa, terutama dalam mempersiapkan laporan pertanggungjawaban. Adapun PJ kepala desa yang dilantik waktu itu antara lain pejabat kepala desa Pasir Mayang, Desa Balerajo, Desa Pagar Puding Lamo, dan Desa Kemantan, serta pelantikan anggota BPD PAW Desa Tengah Ulu, Desa Pulau Jelmu, dan Desa Giri Winangun. Saat melantik, Bupati Tebo didampingi Wakil Bupati Tebo Nazar Effendi serta PJ Sekda Tebo Sindi dan seluruh kepala organisasi perangkat daerah OPD yang ada di lingkungan Pemkab Tebo. Bupati Tebo Agus Rubianto juga menyoroti soal kendaraan dinas yang tak diketahui keberadaannya. Rabu 7 Mei 2025 lalu didampingi Wakil Bupati Tebo Nazar Effendi, dia melakukan pemeriksaan kendaraan dinas milik organisasi perangkat daerah OPD dan para camat. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Pemkab Tebo untuk memastikan seluruh kendaraan dinas digunakan secara optimal sesuai dengan peruntukannya. Pantauan di lapangan, Agus Rubianto menyampaikan bahwa ada kendaraan yang masih dalam kondisi layak pakai, namun ada juga yang mengalami kerusakan ringan hingga tidak layak digunakan lagi. Dia mengatakan bahwa data kendaraan yang diperiksa saat ini masih bersifat sementara. Pihaknya akan segera menindaklanjuti dan dengan pendataan lebih lanjut. Bupati Tebo Agus Rubianto menekankan bahwa kendaraan dinas hanya boleh digunakan untuk kepentingan dinas, bukan untuk kepentingan pribadi. Dia mengingatkan seluruh pejabat dan pegawai agar tidak menyalahgunakan fasilitas negara demi kepentingan di luar pekerjaan. Agus Rubianto menegaskan bahwa apabila ditemukan kendaraan dinas yang digunakan untuk kepentingan pribadi, maka pihaknya tidak akan segan memberikan tindakan tegas. Tindakan tersebut akan mengacu pada peraturan yang berlaku, termasuk ketentuan dari Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, guna menjaga integritas dan kedisiplinan aparatur pemerintah daerah. Sumber berita Jambi Independen. Berita ketiga, gedung 3 lantai Fakultas Kesehatan Masyarakat FKM Universitas Andalas di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 94 Kelurahan Jati, Kecamatan Padang Timur terbakar Kamis 8 Mei 2025 sekitar pukul 20:28 waktu Indonesia Barat. Kepala Bidang Operasional Sarana dan Prasarana Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang, Rinaldi, menyampaikan bahwa pihaknya menerima laporan kebakaran pada pukul 20:28 waktu Indonesia Barat dan langsung menerjunkan 7 unit armada pemadam beserta 80 personil ke lokasi kejadian. Unit pemadam tiba di lokasi 5 menit kemudian, tepatnya pukul 20:36 waktu Indonesia Barat. Api terlihat berasal dari salah satu bagian gedung dan situasi saat itu cukup padat karena berada di kawasan pemukiman dengan akses jalan yang sempit. Berkat respon cepat dan kerjasama berbagai pihak, api berhasil dikendalikan sebelum merambat ke bangunan yang lain, ujar Rinaldi. Berdasarkan data sementara, tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam insiden ini. Bangunan yang terbakar memiliki luas sekitar 375 meter persegi atau 25 kali 15 meter persegi dengan taksiran kerugian mencapai 4 miliar rupiah. Sementara itu, bangunan senilai 5 miliar rupiah berhasil diselamatkan dari jangkauan api. Penyebab kebakaran hingga kini masih dalam tahap penyelidikan. Saksi mata seorang mahasiswa bernama Alimar Akmal berumur 23 tahun mengaku melihat percikan api dari bagian gedung lalu segera melaporkan kepada petugas. Selain Dinas Damkar, unsur Polri, Satpol PP, PMI, PLN,
dan satuan pengaman kampus turut berada di lokasi untuk mendukung proses pemadaman, tambah Rinaldi. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap potensi kebakaran, terutama di kawasan padat penduduk dan bangunan bertingkat. Sumber berita top 1. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.